Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa, menyerahkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Bapa. Kiranya berikanlah kami Tuhan hati yang bersih Tuhan, dan pikiran juga yang jernih Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Dan juga Tuhan, kondisi seperti ini Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan juga Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang siapa yang rindu dengan Tuhan Yesus? Pasti semuanya rindu kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus, pasti juga rindu dengan kita semua. Maka dari itu, mari kita bernyanyi lagu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, kita membaca ayat ulangan kita yang tertulis dari Lukas 14 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu. Puji Tuhan semesta itu.
Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ikuti doa Ibu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Tentunya fantastis, luar biasa, dan yes. Nah, adik-adik sekolah Minggu yang terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu pada hari Minggu ini. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah dan berkat Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami, kepada anak-anak sekolah Minggu yang senantiasa rindu bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, dalam ibadah sekolah Minggu yang kami laksanakan, meskipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kami mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bukakan pintu hati kami, pendengaran kami, sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah Minggu yang terkasih, pada hari Minggu ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Inang bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan.
Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum Inang Bibel melanjutkan khotbah ini, Inang mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu yang sudah sangat-sangat sering kita dengar dan kita nyanyikan, yaitu tentang Yesus, Gembala yang baik. Ayo, siapa yang tahu apa lagunya? Ya, pasti semua tahu ya adik-adik, karena pasti sudah sering kita nyanyikan dan kita dengar. Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagunya. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Ayo, ada yang gak bernyanyi nih nampaknya ya. Masih bermalas-malasan ini. Ayo bangkit, semangat. Kita bersekutu dengan firman Tuhan hari ini dan kita sudah memulainya dengan menyanyikan Tuhanku, Gembalaku, saya mau mengikut Dia. Nah, adik-adik yang terkasih, kenapa kita mau mengikut Dia? Kenapa anak-anak sekolah minggu diajak untuk mengikut Dia dan mau mengikut Dia seperti lagu kita tadi? Jawabnya seperti nats kita pagi hari ini. Karena Dia adalah gembala yang baik. Itu dikatakan dalam nats kita hari ini di ayat 11, akulah gembala yang baik. Hanya Yesus yang berani mengatakan akulah gembala yang baik. Karena apa? Karena memang gembala yang baik benar-benar ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan tadi, akulah gembala yang baik, berarti ada gembala yang tidak baik ya adik-adik. Berarti ada gembala yang tidak seperti Tuhan Yesus. Ada gembala yang tidak baik. Nah, Alkitab mengatakan ada gembala yang tidak baik. Benar. Nah, supaya kita tahu mana gembala yang tidak baik, mari kita lihat ayat 12 dan ayat 13. Di situ dikatakan tadi gembala yang tidak baik itu bukan pemilik domba-domba itu sendiri, melainkan ia adalah seorang upahan. Seorang gembala upahan ketika ia melihat serigala datang, ia akan lari meninggalkan domba-domba itu. Kenapa dia lari? Kenapa gembala itu harus lari? Meninggalkan domba-dombanya. Ayat 13 tadi dikatakan ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Ini ciri-ciri gembala yang tidak baik. Gembala yang sungguh-sungguh memiliki domba-dombanya, dia pasti akan melindungi, menjaga. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kitab Mazmur pasal 23, dia akan membawa domba-dombanya ke air yang sejuk, ke tempat rumput yang lebat, menyediakan makanan, minuman bagi domba-dombanya supaya apa? Supaya domba-dombanya bisa sehat, bisa gemuk, dan nantinya bisa dinikmati banyak orang. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, ada gembala yang tidak baik dan ada gembala yang baik. Gembala yang tidak baik, dia akan meninggalkan domba-dombanya.
membiarkan mereka berserak. Apalagi ketika bahaya datang mengancam kehidupannya. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa yang terjadi pada domba-domba yang ditinggalkan oleh gembalanya? Gembala yang tidak baik. Bukan gembala yang baik ya. Gembala yang tidak baik itu yang meninggalkan domba-dombanya. Nah, apa yang terjadi kepada domba-domba yang ditinggalkan oleh gembala yang tidak baik itu? Dalam ayat 12 tadi dikatakan serigala itu akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu yang terjadi adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus memakai perumpamaan tentang seorang gembala adalah untuk mempermudah orang-orang mengerti akan ajaran Tuhan Yesus. Dan di sini Yesus mau menekankan dirinya sebagai seorang gembala yang benar-benar memelihara kehidupan domba-dombanya. Kitalah domba-domba itu. Dialah gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan bahaya mengancam kehidupan kita. Dia akan tetap hadir di tengah-tengah kita, di depan kita, menjagai kita, melindungi kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik mengenal semua domba-dombanya. Gembala yang baik mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Yesus adalah gembala kita. Yesus mau memberikan nyawanya untuk keselamatan kita dengan mau mati di kayu salib. Yesus mengasihi kita seperti Bapa mengasihi dia. Itu sebabnya dia mau datang ke dunia ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita manusia berdosa. Bahkan firman Tuhan tadi katakan, domba-domba yang ada di kandang gembala yang baik itu bukan hanya domba-domba yang baik. Ada domba-domba yang jahat. Domba-domba yang nakal. Tetapi dia juga tetap mengasihi, menjaga, memelihara domba yang nakal itu. Itulah pribadi domba yang gembala yang baik, yang hanya bisa kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar bahwa Yesus adalah gembala yang baik, satu-satunya gembala yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita, melindungi kita, menjagai kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu kita diajak, mari, terutama di masa-masa pandemi ini, begitu sulitnya suasana situasi yang kita hadapi. Sudah beberapa bulan terakhir ini, kita tidak bebas beraktivitas. Kita tidak bebas beribadah. Adik-adik masih belajar di rumah. Pasti kadangkala mendatangkan kejenuhan bagi kita. Bagaimana kita mau tetap setia, percaya, dan menyerahkan semua kehidupan kita, pergumulan kita, situasi kita yang sulit saat ini hanya kepada Yesus Kristus sebagai gembala kita yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kita, mencukupkan kita. Dan satu yang harus kita yakini, pada waktunya, seperti firman Tuhan katakan, semua indah pada waktunya. Jangan pernah menyerah adik-adik. Tetap rajin belajar, sungguh-sungguh belajar. Tetap menjaga kesehatan.
jauhi kerumunan, tetap pakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan tetap rajin berdoa, bersekutu dengan firman Tuhan. Tepat pada waktunya, Tuhan pasti sebagai gembala yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kita, pasti akan memulihkan keadaan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, percayalah, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dialah penuntun jalan kita. Gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal kita. Bahkan dia memberi nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Supaya kita beroleh hidup. Supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus gembala kita yang baik. Karena itu kita juga diajak, mari teladani Yesus. Jadilah sahabat yang baik bagi sesamamu. Jadilah pemberita Injil, pemberita sukacita. Memberitakan bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya gembala yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kita, menuntun kehidupan kita, dan mengajak kita untuk tetap setia percaya mengikut Dia. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Bapa karena firman-Mu sudah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang menjadi gembala kami, penuntun jalan hidup kami. Kami mau tetap setia mengikut Dia. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu tumbuh dan berakar dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan memakai kami sebagai alat Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menjagai kami, menjauhkan kami dari penyakit dan dari mara bahaya, sehingga kami tetap boleh memuji, memuliakan Engkau. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.